Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfatang Radisya Mahargi dengan NIM 2203200009. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai pre-nursery kelapa sawit, kunci awal bibit unggul. Di mana pembahasan pertama kita itu mengenai lokasi perusahaan. Lokasi perusahaan merupakan faktor strategis dalam aktivitas pembibitan kelapa sawit karena menentukan kemudahan akses, efisiensi kerja, hingga kelancaran distribusi bibit. PPKS Kebun AE Pancur berlokasi di Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yaitu wilayah yang dikenal sebagai kawasan perkebunan dan industri kelapa sawit nasional. Dengan ketinggian 36 mdpl, kondisi agroklimat wilayah ini tergolong ideal untuk kegiatan pembibitan karena memiliki suhu rata-rata yang stabil, curah hujan cukup, dan kelembapan yang mendukung pertumbuhan bibit. Faktor lokasi ini menjadi landasan utama mengapa PPKS memiliki fasilitas pembibitan yang terus berkembang. Lahan pembibitan yang dekat dengan sumber air sangat penting dalam proses persemaian, karena bibit kelapa sawit membutuhkan penyiraman rutin sejak masa awal pertumbuhan. Lokasi PPKS yang terletak dekat pemukiman dan pusat kota seperti Tanjung Morawa memberikan kemudahan akses logistik dan memudahkan mobilisasi pekerja, sarana produksi, hingga transportasi bibit ke berbagai daerah. Selain itu, ketinggian yang rendah memastikan kondisi suhu cenderung hangat dan stabil, sesuai kebutuhan fisiologis bibit sawit. Batas-batas lokasi seperti perkebunan Lonsum di sebelah utara, kota Lubuk Pakam di selatan, Kecamatan Galang di timur, dan kota Tanjung Merawa di barat menunjukkan bahwa kebun ini berada di pusat aktivitas perkebunan dan industri. Keberadaan perusahaan besar di sekitar area memberikan nilai tambah berupa kemudahan kerjasama, pertukaran teknologi, serta peningkatan efisiensi rantai pasok. Kondisi geografis ini mendukung operasi PPKS dalam skala besar. Lokasi yang tidak rawan banjir merupakan syarat mutlak pada pembibitan. Bibit sawit usia 0 sampai 3 bulan sangat sensitif terhadap genangan air. Ketinggian 36 mdpl dengan struktur tanah yang cenderung datar menjadikan area ini aman dari banjir besar. Kondisi ini mengurangi risiko pembusukan akar, serangan jamur, hingga stres tanaman akibat kelebihan air. Ketika pembibitan dilakukan di lokasi yang aman air, produktivitas tenaga kerja juga meningkat karena akses ke bedengan tidak terganggu. Selain kondisi fisik lahan, posisi strategis kebun air Pancor juga memudahkan proses pengawasan dan riset. PPKS sebagai lembaga penelitian dan pengembangan kelapa sawit membutuhkan lokasi yang mudah dijangkau untuk kegiatan monitoring, pelatihan, dan transfer teknologi kepada petani maupun perusahaan perkebunan. Lokasinya yang dekat jalan raya utama memberikan akses cepat bagi kegiatan tersebut. Lingkungan sekitar yang sudah terbiasa dengan aktivitas perkebunan kelapa sawit juga membantu menjaga keamanan bibit dari gangguan hewan liar seperti babi hutan atau kera yang sering merusak persemaian. Lokasi air pancur yang dikelilingi area berpenduduk membuat potensi kerusakan akibat gangguan satwa liar relatif rendah dibandingkan kebun yang berada jauh di pedalaman. Secara logistik, kedekatan lokasi pembibitan dengan pusat distribusi sangat membantu dalam pengangkutan bibit ke kebun konsumen di berbagai daerah. Air Pancur berlokasi dekat jalur transportasi yang terhubung ke Medan, Aceh, Riau, hingga Sumatera Selatan. Efisiensi transportasi ini mengurangi waktu tempuh, sehingga bibit yang dikirim tetap dalam keadaan segar dan tidak mengalami stres. Kondisi lokasi yang mendukung stabilitas operasional memungkinkan PPKS menyediakan pembibitan secara kontinu sepanjang tahun. Tidak semua daerah memiliki kondisi agroklimat yang memungkinkan pembibitan dilakukan tanpa gangguan cuaca ekstrem. Keunggulan geografis ini membuat PPKS tetap produktif pada berbagai musim. Aspek penting lainnya adalah kemudahan pengembangan infrastruktur seperti rumah naungan, gudang pupuk, fasilitas penyimpanan benih, serta kamar inkubasi. Lokasi air pancur menyediakan lahan yang cukup luas, sehingga pengembangan fasilitas
dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan. Dengan berbagai keunggulan ini, lokasi PPKS Air Pancur bukan hanya sekedar tempat pembibitan, tetapi merupakan pusat produksi bibit unggul nasional. Penentuan lokasi strategis membuktikan bahwa keberhasilan pembibitan bukan hanya ditentukan oleh teknik saja, tapi juga oleh perencanaan geografis yang matang. Varietas benih kelapa sawit merupakan faktor fundamental yang menentukan produktivitas kebun sawit selama 25-30 tahun ke depan. Pada tahap pre-nursery, penggunaan benih unggul menjadi langkah awal untuk menghasilkan tanaman yang memiliki potensi produksi tinggi, tahan terhadap penyakit, dan mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan tertentu. Benih unggul yang digunakan dalam industri perkebunan modern umumnya merupakan hasil persilangan Dura X Piscifera atau DXP yang menghasilkan tanaman dengan sifat tenera, yaitu buah berdaging tebal dan kandungan minyak tinggi. Pemilihan varietas tidak boleh bersembarangan, karena varietas unggul memiliki karakteristik genetik yang teruji secara ilmiah dan diproduksi oleh lembaga perbenihan resmi. PPKS sebagai produsen benih nasional menyediakan beberapa varietas unggul seperti DXP, PPKS 540 NG, DXP PPKS 239, DXP PSR, dan varietas khusus seperti Simalungun, Lonsum DXP, hingga ASD Costa Rica yang dikenal memiliki produktivitas sangat tinggi. Setiap varietas memiliki karakter fisiologis berbeda, sehingga pra-pembibitan harus disesuaikan. Misalnya, varietas PPKS 540 NG dikenal memiliki pertumbuhan awal yang cepat dan vigor tinggi, sementara varietas ASD dikenal mampu menghasilkan TBS yang besar dengan rendaman minyak tinggi. Pengetahuan ini penting bagi operator pre-nursery agar mampu memberikan perawatan yang sesuai sejak kecambah ditanam. Varietas unggul modern biasanya dikembangkan melalui program pemeliharaan jangka panjang yang melibatkan seleksi induk, uji persilangan, dan pengujian adaptasi di berbagai lokasi. Dengan demikian, varietas-varietas tersebut memiliki kestabilan produksi yang lebih tinggi dibandingkan benih kelapa sawit tradisional. Di tahapan pre-nursery, varietas unggul ini menunjukkan tanda-tanda seperti lumula cepat, berwarna daun hijau cerah, perakaran kuat, dan respon baik terhadap kondisi lingkungan terkontrol. Perbedaan ini terlihat jelas ketika dibandingkan dengan benih ilegal atau benih campuran yang cenderung tumbuh lambat dan tidak seragam. Salah satu alasan mengapa pemilihan varietas unggul sangat penting adalah karena varietas DXP yang berkualitas mampu mengurangi risiko mantlik, yaitu kelainan fisiologis yang menyebabkan bunga betina berubah menjadi bunga jantan. Mantling merupakan masalah besar pada benih ilegal karena proses pemulihannya tidak terkontrol. Dengan menggunakan varietas unggul resmi, tingkat mantling dapat ditekan hingga kurang dari 1%, sehingga kestabilan produksi jangka panjang lebih terjamin. Pada tahap pre-nursery, gejala mantling memang belum tampak, tetapi dasar genetiknya sudah ditentukan sejak benih diproduksi. Varietas unggul juga dirancang untuk memiliki respon pertumbuhan yang kuat di fase pembibitan awal. Pada minggu pertama hingga bulan ketiga, bibit dari varietas unggul biasanya menunjukkan pertumbuhan lebih cepat dibandingkan benih biasa karena memiliki vigor yang tinggi. Vigor adalah kekuatan tumbuh alami yang mencerminkan kualitas fisiologis benih. Bibit vigor tinggi lebih tahan terhadap stres lingkungan seperti perbedaan suhu, kelembaban rendah, atau intensitas cahaya yang kurang stabil. Dengan vigor tinggi, tingkat mortalitas pada tahap pre-nursery dapat ditekan seminimal mungkin. Faktor lain yang membuat varietas unggul lebih disukai adalah adanya ketahanan terhadap beberapa jenis penyakit penting, seperti Ganoderma.
Walaupun tidak ada varietas yang benar-benar tahan 100%, namun beberapa varietas unggulan hasil pemuliaan PPKS atau ASD telah menunjukkan ketahanan lebih tinggi dibandingkan varietas biasa. Pada tahap pra-pembibitan, benih unggul ini juga menunjukkan respon baik terhadap kondisi sanitasi yang baik, sehingga risiko infeksi penyakit lebih rendah. Ketahanan ini, meskipun terlihat kecil pada fase pre-nursery, akan memberikan dampak besar saat tanaman memasuki fase produksi di lapangan. Varietas unggul sangat diandalkan dalam upaya peningkatan produktivitas kebun sawit nasional, dengan potensi produksi 30-35 ton TBS per hektar per tahun, dan rendeman minyak 26-30%. Varietas DXP unggulan mampu memberikan hasil lebih tinggi dibandingkan benih lokal atau benih campuran yang menghasilkan 15-20 ton TBS per hektar per tahun. Pada tahap pre-nursery, keunggulan ini terlihat dari struktur bibit yang lebih tebal, batang yang lebih kuat, serta daun yang lebih kokoh. Bibit unggul mampu tumbuh lebih cepat, sehingga waktu pemeliharaan lebih efisien. Selain produktivitas, varietas unggul juga memiliki karakter adaptasi yang baik terhadap berbagai kondisi tanah, seperti tanah berpasir, tanah liat, tanah gambut, dangkal, atau tanah berbatu. Pada pre-nursery, adaptasi ini terlihat dari daya hidup bibit yang lebih tinggi ketika dipindahkan dari kecambah ke media tanam. Bibit unggul biasanya cepat menyesuaikan diri, mampu membentuk akar baru dalam waktu singkat, serta punya daya serap nutrisi lebih baik. Adaptasi ini penting karena banyak kebun sawit modern berada pada lahan marginal yang membutuhkan varietas yang kuat. Ketersediaan varietas unggul juga memudahkan manajemen produksi bibit dalam jumlah besar. Dengan benih yang seragam secara genetik, bibit di tahap pre-nursery akan tumbuh lebih seragam, sehingga pemupukan, penyiraman, dan perawatan dapat distandarkan. Keseragaman bibit membuat pemeliharaan lebih efisien dan memudahkan penyusunan jadwal pemindahan bibit ke main nursery. Tanaman yang seragam juga memudahkan pengelolaan tenaga kerja dan pengukuran hasil produksi di lapangan nanti. Dengan demikian, varietas bibit kelapa sawit bukan hanya menentukan tahap awal pertumbuhan, tapi juga mempengaruhi seluruh siklus hidup tanaman sawit hingga 25 tahun ke depan. Penggunaan varietas unggul resmi menjamin mutu bibit, stabilitas pertumbuhan, ketahanan terhadap penyakit, serta produktivitas yang lebih tinggi. Pada tahap pre-nursery, penampilan fisik bibit unggul sudah menunjukkan dengan jelas struktur pertumbuhan yang kuat dan sehat. Maka, keberhasilan seluruh proses pembibitan selalu dimulai dari pemilihan varietas benih yang tepat, legal, dan berkualitas. Tujuan utama dari pre-nursery adalah memberikan kondisi ideal bagi kecambah kelapa sawit untuk tumbuh menjadi bibit muda yang sehat, kuat, dan siap dipindahkan ke tahap berikutnya, yaitu tahapan main nursery. Pada fase ini, kecambah sawit yang masih sangat sensitif dan belum mampu beradaptasi dengan lingkungan terbuka membutuhkan perlindungan khusus. Pre-nursery dirancang sebagai lingkungan terkontrol untuk meminimalkan berbagai stres lingkungan dan biologis. Hal ini mencakup mulai dari pengaturan cahaya, kelembaban, suhu, serta media tanah agar bibit mampu beradaptasi bertahap sebelum dipindahkan ke polybag besar. Bibit tanaman kelapa sawit pada usia 0-3 bulan berada pada fase fisiologis yang sangat penting karena sistem akar, daun pertama, dan batang mulai terbentuk. Tujuan pre-nursery adalah memfasilitasi pembentukan struktur dasar ini dengan stabil dan optimal.
Jika fase ini terganggu, misalnya karena cahaya berlebih, kekurangan nutrisi, atau media tanam yang buruk, pertumbuhan bibit akan terhambat dan kualitasnya akan menurun saat masuk ke tahapan main nursery. Oleh karena itu, pre-nursery berfungsi sebagai tahap fondasi untuk memastikan bibit memiliki bentuk pertumbuhan yang benar. Selain mendukung pembentukan organ pada tanaman, tahapan pre-nursery bertujuan untuk melindungi bibit dari berbagai kondisi lingkungan yang ekstrim. Bibit sawit yang masih sangat muda tidak dapat bertahan jika terkena panas matahari langsung, hujan deras, ataupun angin kencang. Naungan atau shade pada tahapan pre-nursery berfungsi sebagai pelindung yang menyaring cahaya, menjaga suhu ruangan tetap stabil, serta mengurangi dampak air hujan yang dapat merusak media tanam. Perlindungan ini sangat penting agar bibit muda tidak mengalami stres yang menyebabkan perkecambahan lambat. Tujuan berikutnya adalah menjaga ketersediaan air secara tepat bagi bibit. Pada tahap awal pertumbuhan, bibit sawit membutuhkan air dalam jumlah yang cukup banyak, tetapi tidak berlebihan. Tahap pre-nursery dirancang agar penyiraman dapat dilakukan dengan frekuensi dan volume yang terukur. Jika penyiraman dilakukan tidak terkontrol di lapangan terbuka, bibit mudah beresiko layu, akar membusuk, atau media tanam menjadi terlalu padat. Dengan demikian, tahapan pre-nursery memungkinkan manajemen air yang lebih efisien dan tepat sasaran. Tahapan pre-nursery juga bertujuan untuk memberikan nutrisi awal dalam jumlah yang tepat. Pada tahapan fase awal, kecambah sawit belum memerlukan pupuk dalam jumlah besar, tetapi tetap membutuhkan asupan nutrisi ringan untuk memicu pertumbuhan akar dan daunnya. Dengan adanya pengaturan khusus, pemupukan pada tahapan pre-nursery dapat dilakukan secara hati-hati menggunakan dosis minimal sehingga bibit tidak mengalami keracunan ataupun kekurangan nutrisi. Nutrisi awal ini sangat penting untuk mendorong vigor tanaman sejak masa dini. Selain aspek fisiologis, tujuan pre-nursery adalah untuk meningkatkan keseragaman pertumbuhan. Bibit yang ditanam bersamaan harus memiliki ukuran, warna daun, jumlah helai daun, serta panjang batang yang relatif seragam sebelum masuk ke tahapan main nursery. Keseragaman ini memudahkan pengelolaan di tahap berikutnya, terutama dalam hal pemupukan, penyiraman, penjarangan, serta tahapan pemindahan. Tanaman yang tidak seragam akan menyulitkan pengelolaan di tahapan main nursery dan cenderung menghasilkan performa produksi yang tidak merata saat dewasa. Tahap pre-nursery berperan dalam mengurangi angka kematian bibit muda. Kematian bibit muda sering terjadi akibat faktor lingkungan yang tidak stabil seperti hujan lebat, panas matahari yang berlebihan, pemadatan tanah, ataupun serangan penyakit. Dengan menyediakan lingkungan yang lebih terkendali, risiko mortalitas bibit dapat ditekan hingga di bawah 5%. Mengingat harga bibit unggul cukup mahal, menjaga tingkat hidup bibit menjadi prioritas penting dalam fase ini. Tujuan lainnya adalah membentuk akar primer dan sekunder yang kuat.
Pre-nursery menggunakan media yang gembur, poros, dan kaya unsur hara sehingga perakaran dapat tumbuh cepat dan menyebar merata. Perakaran yang terbentuk pada tahapan pre-nursery menjadi fondasi bagi kemampuan bibit dalam menyerap pupuk dan air ketika berada di polybag besar pada tahapan my-nursery. Akar yang baik juga menentukan kemampuan bibit bertahan saat dipindahkan ke lapangan nanti. Tahapan pre-nursery juga bertujuan sebagai tahap seleksi lanjutan. Bibit yang mengalami kelainan seperti daun kuning, pertumbuhan terhambat, akar busuk, batang pendek abnormal, atau gejala penyakit dapat langsung dieliminasi. Seleksi sejak dini mencegah bibit berkualitas buruk masuk ke tahapan my-nursery, sehingga efisiensi pembibitan meningkat. Dengan cara ini, perusahaan ataupun petani hanya melanjutkan bibit yang benar-benar sehat dan potensial produksinya tinggi. Secara keseluruhan, tujuan tahapan pre-nursery adalah memberikan lingkungan terkendali bagi bibit sawit muda untuk membentuk struktur pertumbuhan yang kuat, sehat, dan seragam. Pre-nursery berfungsi sebagai fondasi penting sebelum tanaman memasuki periode pembesaran di tahapan my-nursery dan penanaman akhir di lapangan. Keberhasilan tahapan pre-nursery menentukan keberhasilan seluruh siklus hidup tanaman selama 25-30 tahun ke depan. Sehingga tahap ini merupakan salah satu komponen paling penting dalam pembibitan kelapa sawit modern. Tahapan pre-nursery adalah tahap awal dalam sistem pembibitan kelapa sawit yang dilakukan setelah kecambah atau germinated seed ditanam di media tanam kecil, biasanya dalam polybag mini berukuran 15 kali 23 cm. Pada tahap ini, bibit sawit berada pada usia sangat muda, sekitar 0-3 bulan, sehingga memerlukan kondisi lingkungan yang terkontrol dan perlakuan intensif. Tahapan pre-nursery berperan penting dalam memfasilitasi proses transisi dari kecambah menjadi tanaman kecil yang mandiri, memiliki akar yang kuat, dan tumbuh secara stabil. Dengan kata lain, tahapan pre-nursery merupakan fondasi awal sebelum bibit diperbesar di tahapan my-nursery. Pengertian tahapan pre-nursery tidak hanya sebatas sebagai tempat untuk meletakkan bibit muda, tapi juga menjadi seluruh sistem manajemen yang dibuat khusus untuk memastikan bibit dapat tumbuh optimal. Hal ini mencakup pengaturan naungan, penyiraman, pemupukan ringan, pengendalian penyakit, serta kondisi lingkungan mikro yang aman dan nyaman bagi bibit tanaman kelapa sawit. Tahapan pre-nursery berfungsi membangun lingkungan yang ideal agar bibit tidak mengalami stres akibat panas matahari, hujan deras, atau perubahan suhu mendadak. Dengan demikian, tahapan pre-nursery merupakan fase proteksi fisiologis untuk mendukung pertumbuhan awal tanaman kelapa sawit. Pada tahap pre-nursery, bibit kelapa sawit mulai membentuk organ-organ penting seperti daun pertama dan sistem akar awal. Pre-nursery membantu memastikan bahwa perkembangan organ ini berlangsung normal dan tidak terganggu. Misalnya, naungan berfungsi untuk mengurangi intensitas cahaya, sehingga daun mudah tidak mengalami fotosintesis berlebihan atau kerusakan karena paparan matahari langsung. Pre-nursery menjaga bibit dalam kondisi seimbang antara cahaya,
air, dan nutrisi agar proses fotosintesis, pernapasan, dan pertumbuhan akar berlangsung secara optimal. Pre-nursery juga dapat dipahami sebagai sistem tahap pengkondisian awal bagi bibit yang nantinya akan menjadi tanaman dewasa berumur panjang. Karena kelapa sawit adalah tanaman yang produktif selama 25-30 tahun. Kualitas bibit awal menjadi faktor penentu produktivitas jangka panjang. Pre-nursery membantu memastikan bahwa hanya bibit yang benar-benar sehat, bervigor tinggi, dan memiliki struktur yang baik yang dilanjutkan ke tahap main nursery. Tanpa tahap pre-nursery, bibit berpotensi mengalami kerusakan dini, kekurangan nutrisi, ataupun pertumbuhannya yang tidak normal. Pengertian pre-nursery juga mencakup aspek perlindungan terhadap gangguan fisik, seperti angin kencang, hujan lebat, serangga, serta fluktuasi kelembapan. Bibit sawit yang masih kecil sangat rentan terhadap kerusakan fisik, misalnya daun patah, batang miring, atau akar tersingkap akibat media tanam tergerus air hujan. Di tahap pre-nursery, penggunaan naungan, drainase yang baik, serta sistem penyiraman yang terkontrol membuat bibit lebih aman dan terlindungi. Kondisi inilah yang membedakan tahap pre-nursery dari penanaman langsung di lapangan. Dalam konteks teknis, pre-nursery dapat diartikan sebagai tahap penanaman bibit dalam polybag kecil untuk mempermudah perawatan awal. Polybag mini memungkinkan akar bibit berkembang dengan baik tanpa terbatas oleh tempat. Selain itu, ukuran polybag yang kecil membuat proses penjarangan, penyusunan, dan transportasi bibit menjadi lebih mudah. Tahap ini juga berfungsi sebagai observasi awal untuk menilai apakah bibit mengalami kelainan, stagnansi pertumbuhan, ataupun penyakit, sehingga tindakan koreksi dapat dilakukan secara sesegera mungkin. Pre-nursery juga dipahami sebagai lingkungan yang memudahkan standar operasional pembibitan. Prosedur pemeliharaan seperti penyiraman 2 kali sehari, pemupukan ringan, sanitasi, penyiangan, dan pengendalian hama lebih mudah dilakukan jika bibit ditempatkan di area yang lebih kecil dengan penataan berbaris. Ini sangat penting, terutama bagi perusahaan besar yang menangani ribuan hingga jutaan bibit. Dengan adanya tahapan pre-nursery, pengawasan terhadap setiap bibit menjadi lebih struktur dan efisien. Selain fungsi teknis, pengertian pre-nursery juga mencakup aspek fisiologis tanaman. Pada usia 0-3 bulan, bibit sangat membutuhkan kondisi mikro yang stabil untuk membentuk sistem perakaran yang kuat dan padat. Tahap pre-nursery memberikan kondisi ideal dengan media tanam yang gembur, mudah ditembus akar, dan kaya unsur hara organik. Media ini membantu akar menyebar dengan cepat, meningkatkan kemampuan bibit dalam menyerap nutrisi dan air. Tanaman yang memiliki akar kuat pada tahap ini cenderung lebih sehat dan memiliki
pertumbuhan yang baik pada tahap berikutnya. Dalam tahapan pembibitan modern, pre-nursery dianggap sebagai pusat pembinaan awal bibit. Di sini, bibit diajarkan untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang lebih alami secara bertahap sebelum memasuki tahapan main nursery yang berskala lebih besar. Proses adaptasi bertahap ini memungkinkan bibit memiliki tingkat daya tahan lebih tinggi ketika dipindahkan. Dengan demikian, tahapan pre-nursery dapat disebut sebagai jembatan antara kecambah dan bibit siap tanam di polybag besar. Secara keseluruhan, pengertian pre-nursery mencakup seluruh aspek teknis, biologis, dan manajerial yang bertujuan menciptakan lingkungan ideal untuk pertumbuhan bibit sawit usia muda dini. Pre-nursery bukan hanya sekedar tempat perawatan bibit, tetapi merupakan bagian integral dari sistem pembibitan kelapa sawit yang menentukan kualitas tanaman jangka panjang. Dari pre-nursery inilah cikal bakal tanaman sawit produktif terbentuk, sehingga tahap ini harus dilakukan dengan hati-hati, ketelitian tinggi, dan standar operasional yang sesuai untuk menghasilkan bibit yang sehat, kuat, seragam, dan tahan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Pemilihan kecambah merupakan tahap paling penting dalam proses pre-nursery karena menjadi titik awal penentuan kualitas bibit kelapa sawit yang akan ditanam hingga 25-30 tahun ke depan. Pada tahap ini, kecambah yang baru keluar dari proses perkecambahan harus diperiksa secara teliti untuk memastikan bahwa seluruh struktur utamanya, seperti radikula dan plumula, berkembang dengan baik. Kecambah kelapa sawit memiliki karakter fisiologis yang sensitif dan hanya sedikit kesalahan pada tahap ini dapat menyebabkan bibit tumbuh tidak normal. Karena itu, seleksi kecambah merupakan proses krusial yang tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Kriteria utama dalam pemilihan kecambah adalah kesehatan radikula. Radikula yang baik harus memiliki warna putih bersih, tidak berbau, tidak busuk, serta memiliki panjang ideal antara 2-4 cm. Radikula berfungsi sebagai cikal bakal akar tanaman, sehingga kondisinya menentukan kemampuan bibit menyerap air dan nutrisi. Jika radikula terlalu pendek, terlalu panjang, berwarna coklat, atau mengalami luka mekanis, kecambah tersebut akan sulit tumbuh normal. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kerusakan radikula sejak dini menyebabkan tingkat kegagalan pertumbuhan yang tinggi pada tahap berikutnya. Selain radikula, kondisi plumula juga menjadi faktor penting dalam pemilihan kecambah. Plumula merupakan calon batang dan daun pertama tanaman, sehingga plumula yang sehat harus berwarna putih kekuningan. Pipi tidak patah dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Plumula yang patah, terhambat, atau berwarna kecoklatan biasanya mengalami gangguan fisiologis, sehingga pertumbuhan daun pertamanya cenderung tidak normal. Plumula yang tidak sempurna akan mengakibatkan bibit memiliki batang kerdil atau daun kecil. Ukuran kecambah yang seragam merupakan indikator penting lainnya dalam proses seleksi. Keseragaman panjang akar, ukuran plumula, dan bentuk kecambah memudahkan proses penanaman.
perawatan, serta pemeliharaan di tahapan pre-nursery. Jika kecambah tidak seragam, maka pertumbuhan bibit cenderung berbeda-beda, sehingga menyulitkan pada proses pemupukan, penyiraman, dan penataan di bedengan. Keseragaman juga mempengaruhi produktivitas jangka panjang, karena bibit yang tumbuh seragam akan menghasilkan tanaman dewasa yang memiliki tinggi batang dan produksi relatif rata. Dalam pemilihan kecambah, operator harus memastikan kecambah tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit atau kontaminasi mikroorganisme seperti jamur. Kecambah yang terinfeksi biasanya memiliki warna kehitaman, tekstur berlendir, atau muncul bercak putih karena serangan jamur. Kontaminasi ini dapat terjadi jika proses perkecambahan tidak higienis atau media inkubasi terlalu lembab. Jika kecambah seperti ini tetap ditanam, bibit akan mudah mati pada minggu-minggu awal. Oleh karena itu, seleksi kecambah harus benar-benar ketat. Faktor berikutnya adalah memastikan kecambah tidak mengalami deformasi atau kelainan bentuk. Beberapa kelainan umum termasuk akar bercabang, lumula berkutal, radikula terlipat, atau bentuk kecambah yang terlalu kecil dibanding standar. Kelainan seperti ini biasanya berasal dari masalah selama proses suhu, kelembaban yang tidak stabil, atau benih yang kurang berkualitas. Bibit dari kecambah cacat ini umumnya tumbuh tidak normal walaupun diberikan perawatan intensif. Pemilihan kecambah juga memiliki tujuan strategis, yaitu mengurangi risiko pemborosan biaya dan sumber daya. Proses pembibitan kelapa sawit memerlukan biaya besar, mulai dari media tanam, pupuk, tenaga kerja, penyiraman, hingga perawatan harian. Jika kecambah yang buruk tetap ditanam, maka seluruh biaya pemeliharaan menjadi sia-sia karena bibit tersebut tidak akan berkembang optimal. Dengan melakukan seleksi ketat sejak awal, perusahaan dapat memastikan bahwa investasi pembibitan digunakan hanya untuk bibit yang benar-benar berkualitas. Selain kesehatan kecambah, sumber kecambah atau benih juga menentukan operator harus memastikan bahwa kecambah yang dipilih berasal dari sumber benih resmi, seperti BPKS, Lonsum, Marihat, atau ASD Costa Rica. Benih ilegal atau benih campuran sering menghasilkan kecambah yang tidak seragam, memiliki figur rendah, atau mengandung risiko mantling lebih tinggi. Di tahapan pre-nursery, kecambah unggul cenderung menunjukkan pertumbuhan lebih cepat, akar kuat, dan daun pertama lebih sehat dibandingkan benih tidak resmi. Pemilihan kecambah bukan hanya kegiatan teknis, tetapi juga merupakan bagian dari manajemen mutu. Setiap kecambah yang lolos seleksi harus dicatat, dilabeli, dan diberi dan ditanam dengan prosedur standar. Proses administrasi ini penting untuk memastikan bahwa asal-usul kecambah dapat ditelusuri jika terjadi masalah di kemudian hari. Pada perusahaan besar, pencatatan kecambah bahkan dilakukan dengan barcode untuk memudahkan kontrol kualitas. Hal ini memperlihatkan bahwa pemilihan kecambah merupakan tahap kritis dalam sistem pembibitan profesional. Dengan demikian, pemilihan kecambah adalah langkah fundamental yang menentukan keberhasilan seluruh proses pembibitan kelapa sawit. Kecambah harus dipilih berdasarkan struktur fisiologis, kesehatan, ukuran, keseragaman, serta asal-usulnya. Seleksi yang ketat akan menghasilkan bibit yang kuat, sehat, tahan terhadap penyakit, dan mampu tumbuh cepat di tahapan pre-nursery dan tahapan main nursery. Tanpa pemilihan kecambah yang tepat, seluruh proses pembibitan berisiko gagal
atau menghasilkan tanaman dewasa yang kurang produktif. Media tanam pada tahapan pre-nursery adalah komponen dasar yang menjadi tempat tumbuhnya bibit kelapa sawit sejak kecambah ditanam hingga usia 3 bulan. Kualitas media tanam sangat menentukan kekuatan akar, ketersediaan nutrisi, aerasi, hingga kemampuan bibit untuk bertahan hidup. Pada tahap awal ini, bibit sawit membutuhkan media tanam yang ringan, gembur, dan mudah ditembus oleh akar muda. Akar kecambah yang baru muncul sangat halus dan sensitif, sehingga media yang terlalu padat dapat menghambat pertumbuhan. Oleh sebab itu, media pre-nursery harus diformulasikan dengan tepat agar mendukung perkembangan awal bibit. Media yang digunakan di pre-nursery biasanya terdiri dari campuran tanah topsoil, pasir, kompos, atau pupuk organik, dan sedikit bahan amilioran. Tanah topsoil digunakan karena kaya unsur hara alami dan memiliki struktur yang lebih subur dibanding tanah lapisan bawah. Pasir ditambahkan untuk meningkatkan porositas agar air mudah terserap dan tidak menyebabkan pemadatan. Kompos digunakan untuk memberikan nutrisi alami dan membantu meningkatkan kelembaban tanpa membuat media terlalu basah. Perpaduan ini menciptakan media yang seimbang antara kelembaban, aerasi, dan nutrisi. Sifat media tanam pada pre-nursery harus memenuhi beberapa syarat khusus. Media harus gembur, akar dapat tumbuh dengan cepat, poros agar drainasi baik, dan air tidak menggenang, serta mengandung unsur hara cukup untuk mendukung pertumbuhan awal. Media yang terlalu keras atau padat dapat mengakibatkan akar terhambat dan bibit menjadi kerdil. Sebaliknya, media yang terlalu ringan atau berpasir tanpa humus akan membuat bibit kekurangan nutrisi dan cepat mengalami kekeringan. Keseimbangan komponen media adalah kunci utama dalam fase ini. Selain bahan organik, media tanam juga harus memiliki pH yang sesuai, yaitu antara 5 sampai 6,5 pH. 6,5. pH yang terlalu asam dapat menghambat penyerapan nutrisi, sementara pH yang terlalu basah dapat menyebabkan defisiensi unsur mikro seperti Fe dan Mn. Bibit sawit muda sangat sensitif terhadap ketidakseimbangan pH, sehingga pemeriksaan pH media harus dilakukan sebelum digunakan. Jika pH terlalu rendah, dolomit dapat ditambahkan sebagai penetraan. Jika pH terlalu tinggi, bahan organik dapat ditingkatkan untuk membantu menurunkannya. Kebersihan media tanam adalah hal yang sangat penting. Media tidak boleh mengandung gulma, akar tanaman lain, batu, atau sampah organik kasar. Selain itu, media harus bebas dari penyakit seperti jamur, bakteri, dan nematoda. Oleh karena itu, sebelum digunakan, tanah sebaiknya disaring terlebih dahulu untuk memisahkan bagian kasar. Beberapa perusahaan bahkan mensterilisasi tanah dengan pemasangan atau menggunakan solarisasi untuk membunuh patogen. Jika media terkontaminasi, bibit mudah terserang penyakit seperti damping off yang sering menyebabkan bibit mati mendadak. Struktur media yang baik juga menentukan kelembaban yang dapat ditahan. Bibit kelapa sawit membutuhkan air yang cukup, tetapi tidak tergenang. Media yang ideal mampu menahan air untuk kebutuhan harian bibit, namun tetap memiliki drainase yang baik. Kelembaban media yang stabil memastikan perkembangan akar berlangsung optimal.
Media yang terlalu kering menyebabkan bibit mengalami stres dan layu, sedangkan media yang terlalu basah memicu pembusukan akar. Karena itu, media pre-nursery harus memiliki keseimbangan yang tepat antara daya serap dan kemampuan melepaskan air. Tekstur tanah yang digunakan umumnya berjenis lempung berpasir, yaitu perpaduan antara tanah liat, pasir, dan sedikit debu. Tekstur lempung berpasir memberikan sifat mudah menyerap air, mudah ditembus akar, tetapi tidak terlalu lengket. Tanah yang terlalu liat dapat menghambat aerasi akar dan mengurangi ruang udara dalam media. Tanah yang terlalu berpasir akan membuat air cepat hilang dan bibit cepat kering. Dengan tekstur yang seimbang, media pre-nursery mendukung pertumbuhan akar yang kuat dan sehat. Dalam beberapa kasus, bahan tambahan seperti arang sekam atau kokopit dapat digunakan untuk meningkatkan porositas media. Arang sekam membantu menjaga aerasi dan mengurangi kejadian penyakit akar karena memiliki sifat antiseptik alami. Sementara itu, kokopit dapat menyimpan air lebih lama, sehingga cocok digunakan di daerah dengan suhu panas. Namun, penggunaannya harus seimbang, karena kokopit yang terlalu banyak dapat menyimpan air berlebihan dan menyebabkan bibit mudah busuk. Perbandingan pencampuran media biasanya menggunakan formula seperti topsoil 70%, pasir 20%, dan kompos 10%. Formula ini disesuaikan berdasarkan kondisi tanah lokal, cuaca, serta jenis varietas bibit. Media tanam yang sudah dicampur kemudian dimasukkan ke polybag mini dan dipadatkan sedikit untuk memastikan bibit tidak goyang setelah ditanam. Konsistensi dalam pencampuran media sangat penting agar tumbuhan bibit seragam dan tidak ada bibit yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat akibat perbedaan kualitas media. Secara keseluruhan, media tanam pre-nursery merupakan fondasi utama bagi bibit kelapa sawit untuk berkembang kuat sebelum masuk ke tahap main nursery. Media yang baik harus kaya nutrisi, poros, steril, gemur, memiliki pH seimbang, dan mampu menjaga kelembaban stabil. Jika media tidak dirancang dengan benar, bibit muda akan mudah mengalami stres, pertumbuhan terhambat, atau bahkan mati. Oleh karena itu, perhatian khusus terhadap kualitas media adalah langkah strategis yang menentukan keberhasilan pembibitan kelapa sawit secara keseluruhan. Polybag pre-nursery adalah wadah utama tempat bibit kelapa sawit tanam selama fase awal pertumbuhannya, yaitu dari usia kecambah hingga 3 bulan. Polybag ini berfungsi sebagai media pembentuk akar awal yang sehat sebelum bibit dipindahkan ke polybag besar di tahap main nursery. Ukuran polybag yang umum digunakan adalah 15 cm kali 23 cm dengan ketebalan plastik yang cukup kuat untuk menahan tekanan media tanam dan pertumbuhan akar. Meskipun terlihat sederhana, pemilihan polybag yang tepat sangat penting karena dapat mempengaruhi perkembangan akar, kelembapan media, dan stabilitas bibit selama tahap pertumbuhan. Bahan polybag pre-nursery biasanya dibuat dari plastik polietilen atau PE, hitam yang bersifat fleksibel, kuat, dan tahan air. Warna hitam dipilih karena mampu menyerap panas matahari dengan baik tanpa memantulkan cahaya ke arah bibit. Panas yang diserap membantu menjaga suhu media tetap stabil pada pagi dan sore hari. Selain itu, plastik hitam membantu mencegah pertumbuhan lumut atau jamur pada permukaan polybag. Polybag yang berkualitas harus memiliki kekuatan tarik yang tinggi agar tidak mudah robek saat diangkat ataupun dipindahkan.
Salah satu karakteristik penting dari polybag pre nursery adalah adanya lubang drainase di bagian bawah dan samping. Lubang ini berfungsi untuk mengeluarkan kelebihan air, sehingga media tanam tidak mengalami kejenuhan air. Tambah sawit sangat sensitif terhadap genangan air, karena dapat menyebabkan akarnya busuk. Oleh karena itu, lubang drainase harus dibuat dalam jumlah cukup, biasanya 8-10 lubang, dengan diameter sekitar 0,5-1 cm. Penempatan lubang di bagian bawah dan samping memastikan air dapat keluar dari semua arah. Ukuran polybag mini dipilih karena disesuaikan dengan kapasitas agar bibit muda. Pada usia 1-3 bulan, akar sawit belum mencapai panjang maksimal, sehingga wadah kecil lebih efisien dan memudahkan proses pengelolaan. Polybag besar pada tahap ini tidak dianjurkan karena menyebabkan pemborosan media dan ruang, serta membuat perawatan lebih sulit. Dengan menggunakan polybag mini, bibit dapat dikelola dalam jumlah banyak dalam ruang yang terbatas, sehingga efisiensi lahan meningkat. Polybag pre nursery juga berfungsi menjaga stabilitas bibit agar tidak mudah goyang. Bibit yang goyang akibat polybag terlalu longgar atau media kurang padat dapat menyebabkan akar mengalami kerusakan mikroskopis yang menghambat pertumbuhan. Oleh karena itu, pengisian media ke dalam polybag harus dilakukan dengan benar, padat, dan merata. Polybag yang baik memiliki permukaan yang kokoh setelah diisi media, sehingga bibit dapat berdiri stabil meskipun terkena tiupan angin ataupun percikan air saat penyiraman. Selain fungsi pertumbuhan, polybag pre nursery juga dirancang untuk memudahkan proses pemindahan bibit. Selama tahap pre-nursery, bibit akan sering dipindahkan untuk proses penjarangan, pengelompokan berdasarkan ukuran, atau pemindahan ke area yang lebih teduh atau lebih cerah sesuai kebutuhan. Polybag mini yang ringan dan fleksibel memudahkan pekerja mengangkat bibit tanpa merusak akar atau merobek wadah. Inilah salah satu alasan mengapa polybag menjadi pilihan utama dibanding menggunakan pot atau kontainer keras. Desain polybag juga sangat dipengaruhi oleh kebutuhan aerasi akar. Walaupun polybag terbuat dari plastik, adanya banyak lubang aerasi membuat udara dapat masuk ke dalam media, sehingga akar dapat bernapas. Akar yang kekurangan oksigen dapat mengalami stagnasi dan pertumbuhan terhambat. Oleh karena itu, desain polybag modern memperhatikan jumlah lubang dan penempatannya untuk memastikan akar selalu mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Aerasi ini sangat penting untuk mencegah penyakit akar seperti root rot atau damping off. Polybag pre nursery juga memungkinkan pengelolaan kelembaban yang lebih baik. Plastik cenderung menjaga kelembaban media lebih lama dibanding pot tanah ataupun wadah terbuka. Hal ini sangat bermanfaat karena bibit muda sangat membutuhkan kelembaban stabil untuk menghindari stres air. Namun, ini juga berarti penyiraman harus dilakukan dengan hati-hati agar media tidak terlalu basah. Penggunaan polybag berkualitas membantu menjaga keseimbangan kelembaban tersebut. Dari sisi biaya, polybag pre nursery adalah pilihan yang efisien dan ekonomis. Harga polybag ini relatif murah dan dapat dibeli dalam jumlah besar tanpa membebani biaya produksi bibit. Selain itu, polybag yang digunakan di pre nursery biasanya
hanya dipakai selama 3 bulan, sehingga tidak membutuhkan bahan plastik berkualitas sangat tinggi. Namun, perusahaan tetap harus memilih polybag yang sesuai standar agar tidak mudah rusak, terutama para bibit sawit harus ditata rapi dalam jangka waktu lama. Kesimpulannya, polybag pre-nursery adalah elemen vital yang mendukung pertumbuhan awal bibit sawit. Polybag berfungsi sebagai wadah praktis, efisien, dan aman yang mendukung pertumbuhan akar, memudahkan manajemen penyiraman dan aerasi, serta mempermudah proses pengolahan bibit dalam jumlah besar. Kualitas polybag sangat menentukan kesehatan bibit pada fase awal, sehingga pemilihannya harus dilakukan dengan cermat dan sesuai standar. Tanpa polybag yang tepat, keberhasilan pre-nursery dapat menurun secara signifikan. Penanaman kecambah merupakan tahap krusial dalam pre-nursery karena menjadi langkah pertama bibit berinteraksi dengan media tanam. Pada fase ini, kecambah yang telah melewati tahap seleksi dimasukkan ke dalam polybag mini berisi media tanam yang sudah dipersiapkan. Proses penanaman harus dilakukan dengan kehati-hatian tinggi karena kecambah masih berada dalam fase fisiologis yang sangat sensitif. Kesalahan kecil seperti kedalaman tanam dalam fase fisiologis yang dalam fase Kesalahan kecil seperti kedalaman tanaman yang tidak tepat atau posisi kecambah yang miring dapat berdampak signifikan terhadap pertumbuhan bibit dalam jangka panjang. Langkah pertama dalam penanaman adalah membuat lubang tanam pada polybag mini dengan kedalaman sekitar 2-3 cm. Lubang ini dibuat menggunakan kayu kecil atau jari tangan. Namun, harus dipastikan tidak memadatkan media tanam. Media harus tetap gembur agar radikula kecambah dapat menembus tanah dengan mudah. Kedalaman ini disesuaikan dengan panjang radikula kecambah agar posisi plumula bisa muncul di permukaan tanpa terhambat oleh tanah. Jika lubang terlalu dalam, plumula akan terpendam dan pertumbuhan daun pertama terhambat. Saat memasukkan kecambah ke ruang tanam, radikula harus diarahkan lurus ke bawah agar akar berkembang dengan optimal. Banyak operator pemula melakukan kesalahan dengan membiarkan radikula melengkung atau terlipat saat ditanam. Radikula yang terlipat akan mengalami tekanan internal yang menyebabkan akar tidak berkembang semestinya. Bahkan, kecambah bisa mati dalam beberapa hari karena ketidakmampuan akar untuk menyerap air secara efektif. Oleh karena itu, posisi radikula harus diperhatikan dan ditata dengan benar. Setelah kecambah dimasukkan ke lubang, bagian pangkal plumula harus berada tepat di permukaan media. Plumula adalah titik tumbuh yang akan menjadi batang dan daun pertama, sehingga posisi tidak boleh tertutup tanah. Jika tertutup terlalu dalam, plumula dapat mengalami pembusukan akibat kelembapan tinggi. Jika terlalu tinggi, bibit menjadi tidak stabil dan mudah rebah. Menjaga posisi pangkal plumula tepat di permukaan adalah salah satu standar teknis dalam penanaman kecambah yang menentukan keberhasilan pertumbuhan. Penanaman kecambah harus dilakukan secara hati-hati, tanpa menekan terlalu keras media tanam. Banyak operator menekan media dengan tujuan membuat bibit lebih kokoh. Padahal, tekanan berlebihan justru menghambat udara masuk ke dalam media. Akar mudah membutuhkan oksigen untuk tumbuh, dan media yang terlalu padat akan menyebabkan lingkungan anaerob yang buruk bagi akar. Cukup tekan sedikit pada tepi lubang untuk memastikan kecambah berdiri tegak tanpa memadatkan media secara keseluruhan. Setelah bibit ditanam, polybag harus segera disiram menggunakan sprayer halus untuk menghindari perpindahan posisi kecambah. Penyiraman pertama berfungsi membantu media menutup ruang-ruang kecil di sekitar akar, sehingga radikula dapat menempel pada tanah. Namun, penyiraman tidak boleh berlebihan karena dapat memicu pembusukan. Siraman ringan secara teratur lebih disarankan pada fase awal untuk menjaga kelembaban tanpa membuat media terlalu basah.
Penanaman kecambah juga harus memperhatikan waktu pelaksanaan. Idealnya, penanaman dilakukan pada pagi atau sore hari ketika suhu tidak terlalu panas. Suhu tinggi pada siang hari dapat menyebabkan stres panas atau heat shock pada kecambah, terutama pada plumula yang masih sangat sensitif terhadap cahaya matahari langsung. Ketika penanaman dilakukan pada waktu yang tepat, bibit memiliki waktu cukup untuk menyesuaikan diri sebelum mengalami perubahan suhu berikutnya. Selain teknik penanaman, identifikasi awal bibit setelah ditanam sangat penting. Setiap polybag harus diberi label berisi informasi varietas, tanggal tanam, dan jumlah bibit. Labeling ini digunakan untuk memantau pertumbuhan, menentukan jadwal pemupukan, serta mengidentifikasi bibit bermasalah sejak awal. Proses administrasi ini sering dianggap sepele, padahal sangat penting terutama di perusahaan besar yang menangani ribuan kecambah setiap hari. Tanpa penandaan yang baik, manajemen bibit dapat kacau dan mempengaruhi mutu pembibitan. Pada 1-2 minggu pertama setelah penanaman, kecambah harus diamati secara rutin. Jika ditemukan kecambah yang tidak tegak, radikula muncul ke permukaan, atau plumula tidak tumbuh normal, tindakan korektif harus segera dilakukan. Bibit yang gagal beradaptasi biasanya menunjukkan gejala stagnansi pertumbuhan seperti plumula tidak terbuka, pada kekuningan, atau akar yang tidak memanjang. Pada tahap ini, identifikasi dini dapat menyelamatkan bibit dari stres dan memastikan tingkat keberhasilan pembibitan lebih tinggi. Secara keseluruhan, penanaman kecambah merupakan tahap teknis yang menentukan kualitas bibit di pre-nursery. Posisi tanam, kedalaman tanam, perlakuan terhadap radikula, penyiraman awal, serta penataan polybag harus dilakukan sesuai standar operasional. Kesalahan kecil dalam penanaman dapat berdampak besar terhadap pertumbuhan jangka panjang bibit kelapa sawit. Dengan teknik penanaman yang baik, bibit akan tumbuh seragam, sehat, dan siap memasuki tahap berikutnya di main nursery. Pre-nursery merupakan tahap awal yang sangat penting dalam pembibitan kelapa sawit, yaitu fase penanaman dan perawatan kecambah hingga umur 3 bulan. Pada tahap ini, bibit memerlukan lingkungan yang terkontrol, mulai dari media tanam yang gembur dan subur, polybag berukuran tepat, hingga naungan yang melindungi dari sinar matahari dan hujan berlebih. Proses seleksi kecambah yang sehat, teknik penanaman yang benar, dan perawatan berkala seperti penyiraman, pemupukan ringan, serta pengendalian penyakit menjadi faktor utama penentu keberhasilan. Pre-nursery berfungsi membentuk akar yang kuat, batang awal yang sehat, dan pertumbuhan bibit yang seragam sebelum memasuki main nursery. Secara keseluruhan, kualitas bibit sawit pada tahap pre-nursery akan menentukan produktivitas tanaman sampai puluhan tahun ke depan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.